Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Heriani dalam pembelajaran Matematika Wajib SMA kelas 12. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Baiklah, pada bagian ini kita akan belajar mengenai permutasi. Ada beberapa jenis dari permutasi. Nah, permutasi itu sendiri adalah banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh unsur dengan memperhatikan urutan dan tanpa adanya pengulangan unsur. Nah, secara matematis, permutasi dari unsur yang berbeda dirumuskan seperti ini. Jadi, NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, di sini N adalah banyaknya unsur, sedangkan R adalah yang akan disusun. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai dari P5P3 dan tentukan nilai dari 6P4. Nah, kita kerjakan yang A dulu. Di sini N-nya adalah 5, kemudian R-nya ada 3. Sehingga kita tulis dulu rumusnya. N faktorial per N min R faktorial. Jadi N-nya adalah 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Nah, di sini kita selesaikan. Berarti 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini kita coret sehingga hasilnya sama dengan 5 kali 4 20, 20 dikali 3 itu 60. Jadi hasil dari 5P3 adalah 60. Kemudian untuk yang nomor 2, yang B dulu, jadi 6P4. Kita buat langsung saja, kita masukkan rumusnya, berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 faktorial. Jadi sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial, sehingga hasilnya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini kita coret, kemudian kita kalikan 12 dikali 30 sama dengan 360. Nah, selanjutnya contoh yang nomor 2, ini soalnya berupa soal cerita. Ada berapa cara memilih pengurus kelas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara dari 6 orang siswa dengan ketentuan tidak ada jabatan rangkap. Jadi, dalam soal ini, satu orang hanya bisa menjadi atau menempati satu jabatan. Jadi kalau sudah menjadi ketua, maka dia tidak akan bisa menjadi sekretaris ataupun bendahara. Nah, ingat tadi definisi dari permutasi adalah menyusun dengan memperhatikan urutannya. Jadi urutannya diperhatikan, maka dia tidak boleh berulang. Nah, di sini kita buat
N-nya sama dengan jumlah semua unsurnya itu 6. Kemudian yang mau dipilih itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara, maka R-nya itu ada 3. Sehingga permutasinya adalah 6P3. Kita masukkan rumus N faktorial N min R faktorial. Jadi sama dengan N-nya itu 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial. Jadi 6 dikurang 3 itu sama dengan 3. Maka 6 faktorial per 3 faktorial itu sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret sehingga hasilnya 120. Jadi banyak cara memilih pengurus kelas ada 120 cara. Kemudian selanjutnya yang kedua ada permutasi beberapa unsur yang sama, di mana definisinya adalah banyaknya permutasi N unsur yang memuat K, L, dan M unsur yang sama, sehingga dapat ditentukan dengan rumus ini. Jadi P sama dengan N faktorial per K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Ada beberapa permutasi berlainan yang dapat dibentuk dari semua huruf pada kata, cahaya, dan matematika. Jadi kita kerjakan dulu untuk yang A. Nah, di sini kita harus perhatikan jumlah dari huruf yang sama. Jadi untuk yang A, dari kata cahaya, huruf yang sama itu adalah huruf A, atau unsur yang samanya adalah A. Jadi kita tulis dulu N-nya. Kita hitung, N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. N adalah jumlah semua huruf, jadi N-nya sama dengan 6. Kemudian huruf yang sama itu hanya huruf A saja, di mana jumlahnya ada 3. Jadi di sini kita buat huruf A, atau boleh juga ditulis NA sama dengan 3. Kemudian baru kita masuk ke rumusnya. Jadi P-nya itu berarti 6P3 karena yang sama hanya huruf A-nya saja. Sehingga tinggal kita masukkan rumus. N-nya 6 berarti 6 faktorial. Atau kita tulis dulu rumusnya. N faktorial per A faktorial. Karena huruf yang sama adalah huruf A ya. Jadi kalau yang sama adalah huruf yang lain, itu bisa kita tulis. Jadi di sini 6 faktorial per 3 faktorial. Jadi sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial.
Ini sama dengan 120. Kemudian untuk yang nomor 2, dari kata matematika. Yang B, katanya adalah matematika. Nah, di sini jumlah semua huruf atau N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka N-nya sama dengan 10. Kemudian kita perhatikan huruf-huruf yang sama, itu huruf M. M-nya ada 2, jadi kita tulis di sini. M-nya ada 2. Kemudian huruf A, 1, 2, 3. Huruf A-nya ada 3. Kemudian ada lagi huruf T, 1, 2. Huruf T-nya ada 2. Nah, maka penulisan ini jadi 10 P 2,3,2. Nah, ini berapa jumlahnya? Nah, kita hitung. Ini 10 P 2,3,2 sama dengan berarti N faktorial per tadi yang sama adalah huruf M-nya, kemudian huruf A-nya, kemudian huruf T. Sehingga kalau kita masukkan jumlahnya masing-masing, N faktorialnya 10 faktorial dibagi M-nya ada 2, berarti 2 faktorial, kemudian A-nya 3 dikali 3 faktorial, kemudian T-nya 2 faktorial. Nah, ini kita sederhanakan saja menjadi perkalian 10-nya sampai dengan 3 faktorial. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kemudian dibagi 2 faktorial, langsung kita jabarkan 2 kali 1, kemudian dikali dengan 3 faktorial, kemudian dikali 2 faktorial lagi, 2 kali 1. Nah, ini kita coret. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 2, ini bisa kita coret ya, 4 bagi 2 bagi 2, jadi tinggal 1. Sehingga perkaliannya tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itu sama dengan 151.200. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung permutasi dari unsur yang sama. Kemudian selanjutnya ada permutasi siklis. Permutasi siklis adalah banyaknya susunan melingkar dari n unsur berbeda. Jadi secara matematis dirumuskan dengan P siklis sama dengan n-1 faktorial. Nah, perhatikan contohnya. Tentukan banyaknya cara mengatur 5 orang duduk bersama-sama mengelilingi meja bundar. Jadi ini langsung saja kita kerjakan. P sama dengan n-1 faktorial. N-nya sudah jelas, itu sama dengan 5. Maka P siklisnya sama dengan 5 dikurang 1 faktorial. Jadi P siklis sama dengan 4 faktorial. Jadi sama dengan
4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini sama dengan 24. Jadi banyak cara mengatur 5 orang duduk mengelilingi meja bundar. Ada 24 cara. Kemudian ada permutasi berulang. Rumusnya PB sama dengan N pangkat K. Perhatikan contoh. Tentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4 bila pemakaian angkanya tidak berulang, kemudian yang B-nya boleh berulang. Nah, apabila dia tidak berulang, itu dia sama saja seperti permutasi dengan unsur yang berbeda. Jadi untuk yang A itu jawabannya N-nya sama dengan ini, N-nya sama dengan 4, kemudian R-nya sama dengan 3, maka dia menjadi 4P3. Ini sama dengan N faktorial per N min R faktorial kemudian sama dengan N faktorialnya berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial sama dengan 4 faktorial atau sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, untuk yang B boleh berulang. Ini baru kita gunakan rumus yang permutasi berulang. Jadi PB-nya sama dengan N pangkat K. Nah, K sama R itu sama saja, hanya simbol saja yang berbeda. Jadi yang B, N-nya 4, K-nya sama dengan 3. Jadi kita tulis di sini 4P3 apabila boleh berulang itu sama dengan N pangkat K. Jadi sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Oke, itu saja pembelajaran kita pada bagian ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kombinasi. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.